2025. Sari berita. Bupati Ende kritisi alokasi anggaran 8 miliar untuk kegiatan penunjang konsultasi dan koordinasi DPRD dalam rancangan APBD 2025. WAMUSU Indonesia gelar Gawi Sia Festival, ajang perkenalkan budaya Endelio ke dunia internasional. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda kritik tajam terhadap alokasi anggaran 8 miliar untuk kegiatan penunjang konsultasi dan koordinasi DPRD dalam rancangan APBD 2025. Laporan Rovinus Hula. Kritik itu disampaikan Bupati Yosef saat pelantikan tim percepatan pembangunan daerah Senin 14 Juli 2025 di ruang Garuda kantor Bupati Ende. Menurut Bupati Yosef, dana tersebut tidak mencerminkan prinsip penganggaran yang baik karena digunakan untuk kegiatan yang bukan bagian dari tugas pokok DPRD. Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melaksanakan program dengan alokasi anggaran yang tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Kegiatan konsultasi dan koordinasi tidak mesti dilakukan keluar daerah, bisa berkoordinasi langsung dengan pemerintah kabupaten. Anggaran koordinasi dan konsultasi itu sebesar 8M. Ini penunjang saja, penunjang tugas. Sampai 8M melebihi dari tugas pokoknya. Dan ternyata kalau dilihat dari aturan undang-undang yang ada, itu yang namanya koordinasi dan konsultasi, itu koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, bupati. Tidak bisa koordinasi itu dilakukan di luar Ende. Itu perlu tuh dipahami, Setbar. Jangan ajarin saya soal hukum. Ini hukum yang benar itu. Tapi sampai 8M itu hanya untuk koordinasi konsultasi keluar. Ini salah besar. Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Ende Flavianus Suaro yang memberikan klarifikasi kepada wartawan. Menurutnya DPRD mendukung langkah Bupati dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pada prinsipnya, DPR satu pandangan dengan Bupati dalam mendorong tata kelola APBD yang bertanggung jawab. Kami secara kelembagaan dalam hal ini DPRD Kabupaten Ende menyatakan sependapat dan mendukung Bupati Ende dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga DPRD sekaligus mendukung tata kelola APBD Kabupaten Ende yang mendapatkan prinsip yang penting, efektif, efisien, dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa meskipun fungsi konsultasi dan koordinasi penting, DPRD siap mengevaluasi alokasinya agar lebih tepat sasaran. Dalam klarifikasi, Yanus menyebut bahwa kegiatan tersebut diatur dalam berbagai regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif anggota DPRD Kabupaten. Belanja penunjang seperti konsultasi dan koordinasi dianggap bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Berdasarkan dokumen, anggaran 2025 dana sebesar 8,3 miliar tersebut diperuntukkan bagi 30 anggota DPRD dan sekretariat mencakupi perjalanan dinas ke Jakarta, Kupang, dan wilayah dalam Pulau Flores, rincian 7,8 miliar untuk DPRD dan 456 juta untuk sekretariat. Yanus mengungkapkan bahwa besaran anggaran itu kini telah diefisiensi sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Total anggaran hasil revisi kini hanya 4,17 miliar dengan proporsi terbesar tetap pada kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD. Langkah efisiensi, kata Yanus, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja kelembagaan DPRD Kabupaten Ende. Ia menekankan bahwa DPRD tetap berkomitmen menjalankan tugas secara selektif dan efisien demi kepentingan daerah. RRI Ende, Rovinus Fula melaporkan. Dalam upaya untuk mempromosikan dan merayakan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, khususnya budaya Gawisia dan kain tenun Endelio, WAMUSU Indonesia menggelar Gawisia Festival 2025 yang berlangsung di Anjungan Nusa Tenggara Timur, Taman Mini Indonesia Indah. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Kenapa ini kita pertahankan? Tujuan kita untuk terus merawat, memelihara budaya kita.
Wamesu Indonesia, Organisasi Diaspora Endelio Nusa Tenggara Timur di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menggelar Gawisia Festival yang berlangsung di Anjungan, Nusa Tenggara Timur, Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu 19 Juli 2025. Acara ini diselenggarakan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur budaya Endelio dan mempromosikan kain tenun sebagai bagian dari identitas bangsa. Ketua Wamesu Indonesia Mance Kota mengatakan kegiatan Gawisia yang dilaksanakan ini bertujuan untuk terus merawat dan memelihara budaya sehingga masyarakat Endelio tidak melupakan akar budaya. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan konsolidasi sosial untuk terus mengingat kampung halaman dan bisa berkontribusi bagi Ende, Flores, dan NTT pada umumnya. Kegiatan Gawisia ini merupakan program dari WI. Ini rangkaian kegiatan yang dimulai dari diskusi, seminar, dan diakhiri dengan Gawisia. Kenapa ini kita pertahankan? Tujuan kita untuk terus merawat, memelihara budaya kita, supaya anak-anak kita tidak melupakan akar budaya mereka. Kegiatan ini juga merupakan konsolidasi sosial, supaya kita terus mengingat kampung. Kita mengingat Ende, kita mengingat Flores, kita mengingat NTT. Ini menjadi konsolidasi sosial supaya kita bisa berkontribusi buat Ende, buat Flores, dan buat NTT. Dalam acara ini hadir juga secara langsung Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena. Gubernur Melki menyebut kegiatan ini merupakan bentuk untuk melestarikan budaya NTT pada generasi muda. Langkah ini juga menurut Gubernur diharapkan menjadi jembatan antara tradisi dan dunia modern serta mampu menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan menjaga warisan budaya Indonesia. Sebagai Gubernur NTT yang juga keluarga besar Wamesu Indonesia, saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Ende yang ada di Jakarta atau Jabodetabek atau seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Festival ini adalah simbol dari kita semua, itu bisa duduk sama-sama, bisa bicara sama-sama, bisa mencari solusi sama-sama, dan memiliki tempat yang sama untuk mencari solusi. Itulah makna Gawi yang sejak dulu, kini, dan ke depan akan tetap relevan dengan persoalan yang ada di NTT, di Ende, di Indonesia. Untuk itu kami tentu akan mendukung untuk gerakan bagaimana budaya NTT, budaya Ende ini akan selalu muncul, bisa ditampilkan di Jakarta. Sementara Sekretaris Wamesu Indonesia, Greg Agung, juga menyampaikan aspirasi terhadap kegiatan ini. Menurutnya bahwa acara ini bukan sekedar seremoni budaya, melainkan sebuah manifestasi cinta terhadap warisan leluhur. Nilai-nilai luhur budaya Endelio tidak hanya dikenang, tapi dijalani, dikenakan, dan dibanggakan oleh generasi muda, dan menjadi bukti bahwa budaya tradisional tetap relevan dan harus dijaga melalui jalur edukasi, seni, dan kreativitas. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Pemeriksaan kendaraan atau uji KIR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjamin kelayakan operasional kendaraan bermotor, khususnya kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan publik. Namun, hingga pertengahan Juli 2025, sejumlah kendaraan milik instansi pemerintah di Kabupaten Ende belum memenuhi kewajiban tersebut. Laporan Suimam. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Ibrahim, mengatakan keprihatinannya terhadap masih banyak kendaraan dinas yang belum melakukan uji KIR. Hal ini mencakup kendaraan operasional seperti alat berat, truk pengangkut sampah, dan kendaraan milik beberapa dinas lainnya. Kelalaian ini dapat berdampak pada keselamatan pengguna jalan dan efektivitas pelayanan publik. Menurutnya, uji KIR bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk pengawasan teknis untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut juga berpotensi melanggar aturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita sudah mengeluarkan surat dari Dinas Perhubungan sesuai dengan Undang 22 2019 tentang lalu lintas angkutan jalan, dan setiap kendaraan angkutan orang maupun angkutan umum lainnya wajib dalam hal ini melakukan KIR. Kenapa kita melakukan itu KIR? Karena jaga keselamatan orang di jalan maupun keselamatan istilah yang kita mengendarai kendaraan itu. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengakibatkan kelalaian dari para pengemudi itu sendiri. Nah, kita sudah tegas pada instansi. Ia melanjutkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende akan segera melakukan pendataan dan memberikan teguran kepada instansi yang belum melaksanakan kewajiban KIR. Ditambahkan, dengan melakukan uji KIR, kendaraan akan diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen penting seperti rem, lampu, ban, dan sistem kemudi berfungsi dengan baik.
Ini membantu mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis atau teknis pada kendaraan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Datangi kapal wisata dan resort Imigrasi Labuan Bajo gelar operasi Wira Waspada. Laporan Epi Wahab. Guna memastikan warga negara asing atau WNA memiliki izin tinggal sesuai kegiatannya dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo menggelar operasi Wira Waspada bersama instansi terkait dengan mendatangi kapal wisata dan beberapa resort di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus kepada media. Ini merupakan operasi Wira Waspada, operasi serentak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki beberapa sasaran. Yang pertama, kita akan memastikan setiap orang asing itu memiliki izin tinggal. Yang kedua, memiliki izin tinggal dan sesuai dengan kegiatannya. Yang ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kita mencegah jangan sampai ada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal. Dia juga mengatakan wilayah perairan merupakan salah satu wilayah di mana hampir 80% ke atas orang asing banyak melakukan aktivitas seperti berwisata, apalagi di kota pariwisata super prioritas seperti Labuan Bajo. Tentunya operasi ini mengapa kita memilih di daerah perairan, karena memang mayoritas kegiatan orang asing itu berada di perairan, ya hampir 80% ke atas. Nah, di Labuan Bajo tentunya, perairan Labuan Bajo. Sehingga kita merasa perlu untuk melakukan pengawasan di perairan dan juga di darat. Kami juga melakukan pengawasan di darat. Lebih lanjut, dia menyampaikan berdasarkan hasil operasi yang digelar, aktivitas orang asing masih terpantau aman dan kondusif dengan izin tinggal sesuai kegiatannya dan peraturan yang berlaku. Pihaknya berharap operasi ini dapat digelar rutin, tentunya dengan dukungan dari berbagai instansi maupun stakeholder terkait. Hal ini sesuai komitmen pihaknya untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perhubungan tanggapi keluhan masyarakat Desa Wolokota terkait pagar pengaman jalan. Laporan Nikolaus Makumeli. Pemerintah Kabupaten Ende melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende Ibrahim menanggapi keluhan dari masyarakat Desa Wolokota terkait pemasangan pagar pengaman jalan di titik rawan terjadi kecelakaan. Hal tersebut disampaikan Ibrahim dalam wawancara bersama RRI. Ibrahim menjelaskan bahwa terkait keluhan dan permintaan dari masyarakat Desa Wolokota, sebelumnya Dinas Perhubungan Kabupaten Ende telah melakukan survei serta melakukan pengukuran-pengukuran termasuk di lokasi terjadi kecelakaan, dan hal tersebut telah dilaporkan ke Bupati Ende. Menurutnya, beberapa tempat telah dilakukan pengukuran mulai dari wilayah Wolokota hingga Ngalupolo, namun belum dapat dipasang pagar pengaman tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran saat ini. Bahwa di Kecamatan Dona, areal Wolokota sampai Ngalupolo itu sudah kita survei menyangkut dengan efisiensi anggaran yang ada pada tahun ini, maka ditunda pemasangan pagar pengaman jalan itu. Oke. Nah, salah satunya di tempat kejadian itu sudah kita melakukan survei dan melaporkan kepada Bupati supaya segera memasang. Dan untuk diketahui bersama, kita prioritaskan kepada Ngalupolo, Wolotopo, dan semua kan kita sudah terpasang. Dan ada lagi beberapa ruas jalan itu, nah yang kita pada tahun ini sebenarnya kita memasang pagar pengaman jalan itu. Karena kita melihat sangat resiko, karena banyak jurang-jurang itu yang cukup dalam. Jadi mohon perhatian masyarakat di Ngalupolo, semua dan semuanya bersabar. Tetap juga dalam kita melaksanakan perjuangan bersama. Dirinya mengharapkan kepada masyarakat agar bersabar karena pihaknya akan terus berupaya agar pemasangan pagar pengaman jalan di wilayah Wolokota hingga Ngalupolo dapat terwujud. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa Universitas Flores Uniflor telah mencari kampus yang berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Ende. Laporan Lady Badin.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda saat menghadiri kegiatan puncak Disnatalis ke-45 Universitas Flores pada Sabtu lalu. Menurut Yosep, Universitas Flores memiliki kontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Ende. Ia menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ende tergolong tinggi, terutama di bidang pendidikan, dan Uniflor adalah penyumbang terbesar dalam capaian tersebut. Indeks pembangunan manusia kita, Ende salah satu kota yang dianggap unggul di bidang pendidikan. Penyumbang terbesar itu adalah Uniflor. Saya kira kalau soal pencapaian saya kira Uniflor, kita harus bangga bahwa Uniflor sudah tumbuh dengan baik selama 45 tahun. Ini kampus berdampak. Kalau kampus berdampak itu ya kampus tidak hanya ilmu yang dikejar, tapi aksi nyata. Kalau bicara aksi nyata, maka kampus harus jadi mediator, kolaborator dengan pemerintah. Kampus tidak mungkin akan jadi oposan dengan pemerintah, karena dia adalah kampus berdampak. Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores Yapertif, Dr. Laurentius Gadijo menyatakan bahwa Uniflor siap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kabupaten Ende. Ia menegaskan bahwa kampus selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai bidang. Kami ada di Ende yang kapanpun kita diajak untuk kita berdiskusi. Bicara tentang pendidikan, kita punya banyak sekali dokter. Kalau bisa dipanggil oleh Bupati untuk urusan di Kabupaten Ende, kami hadir, kami ada. Kalau memang Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mau kami membantu, silakan ajak mereka. Karena kampus tidak pernah menjadi oposisi pemerintah. Kegiatan puncak Disnatalis ke-45 Uniflor ini diawali dengan misa syukur yang dipimpin oleh Uskup Monsinyur Paulus Budi Kleiden SVD. Setelah misa, acara dilanjutkan dengan ramatama yang dihadiri oleh Sivitas Akademi, alumni, serta tamu undangan lainnya. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Senin 21 Juli 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.